Salam Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan selalu semangat. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan? Sungguh kita imani Allah itu sungguh amat baik bagi orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Tuhan selalu memberkati kita. Oleh karena itu marilah kita selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita untuk selalu setia kepadanya. Menurut dunia, mengasihi musuh adalah hal yang tidak mungkin, hal yang aneh. Pada umumnya, dibenci harus dibalas dengan membenci, bahkan lebih dari membenci. Dunia memang tidak mengenal kasih yang sejati. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama tentang kasih yang tulus diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, layakkan kami bersujud menyembah Engkau, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, karena Engkaulah yang berkenan mengampuni dosa-dosa kami melalui darah Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman ini dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita simak bersama firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Yang demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan tentu yang lebih berbahagia, kita yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Renungan ini diberi tema Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus Kristus dicela oleh para imam kepala dan orang-orang Farisi, difitnah, dicaci maki, dianiaya, bahkan digantung di kayu salib, Dia tetap mengasihi mereka. Yesus Kristus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas pasal 23 ayat 34 bagian A. Tuhan Yesus mengajarkan kita sebagai murid-muridnya supaya mengasihi semua orang seperti Dia sendiri sudah mengasihi kita semua. Yohanes pasal 13 ayat 34. Mengasihi semua orang berarti kita juga wajib mengasihi orang yang membenci kita atau orang yang memusuhi kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua orang percaya supaya dapat mengasihi musuh.
Di dalam Matius pasal 5 ayat 44, Tuhan berfirman, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, membenci musuh sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang hidupnya bahagia kalau terus-menerus dikuasai oleh kebencian pada orang lain. Demikian juga melawan kebencian dengan kebenaran, sama dengan melipat gandakan kebencian itu. Membalas kebaikan dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah tabiat manusia, sedangkan membalas kejahatan dengan kebaikan adalah tabiat ilahi. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kasih. Kasih itu memberi, kasih itu mengampuni, rela berkorban untuk kebahagiaan orang lain dengan hati yang tulus. Kasih yang tulus itu tidak ada pamrih untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, atau memberi salam kepada orang yang memberi salam kepada kita, itu hal yang biasa. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun dapat berbuat yang demikian. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan diberi perintah untuk mengasihi dan mendoakan orang yang membenci kita. Kita dipanggil Tuhan untuk menyatakan kasih kita dengan perbuatan nyata di tengah-tengah saudara-saudara kita yang saat ini sedang menderita karena sakit penyakit, karena penderitaan pergumulan hidup, karena terpuruk jatuh miskin. Dengan kasih yang tulus kita tentu dapat merasakan kesedihan yang mendalam penderitaan saudara-saudara kita ini. Roh Kudus tentu menolong kita untuk empati kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita dan Tuhan Yesus berkenan untuk menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan ini. Di dalam doa, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui firman-Mu ini Engkau mengajar kepada kami bahwa identitas kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak-Mu adalah kasih. Kasih adalah berkorban, kasih adalah mengampuni, kasih adalah empati kepada orang-orang yang sedang menderita. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau mengajar kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan kasih ini dengan benar, seperti yang Kau kehendaki. Tuhan, ajarilah kami dan ingatkanlah kami Tuhan, supaya kami dapat ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita. Saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang terpuruk karena ekonomi, karena PHK, karena kehilangan pekerjaan. Tuhan, ajarilah kami untuk peduli dan juga ikut merasakan penderitaan orang lain, dan ajarilah kami agar kami juga dapat menolong apapun yang Engkau berikan kepada kami dapat berbagi dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, apabila
kami senantiasa berbuat kesombongan, acuh tak acuh, dan tidak peduli kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai berjumpa kembali.